Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fadhal, اقرأ. الخلق ويعيد ولا يحدث ما يريد وهو الغفور للمدين المؤمنين للمذنبين للمذنبين المؤمنين الودود المتوجد إلى أوليائه بالكرامة ذو العرش خالقه ومالكه للمجيد بالرفع المستحق لكمال صفات العلوم فعال لما يريد لا يعجزه شيء هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود يدل من الجنود واستغني بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا وللذين كفروا في تكذيب بما ذكر والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه بل هو فرعون مجيد عظيم في لوح بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء قال له ابن عباس رضي الله عنه قال له ابن عباس رضي الله عنه ثم بعد نعم صحيح
خلاص انتهى. نعم نعم نعم. Segala puji kita panjatkan, rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita harapkan perjumpaan dengannya menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengikuti dan berada di atas sunnah-sunnahnya. Nah, sebelumnya kita sudah sebutkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Nah, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Demikian juga tatkala bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang kafir, dengan bagaimana juga kebalikannya orang-orang mukmin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya genggaman Rabb engkau itu sangat kuat. Genggaman Rabb engkau sangat kuat, sangat keras, ya, sangat keras. Innahu huwa yubdi'ul khalqa, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memulai dan dialah yang akan memulai dan mengulanginya. Dari mana kita diciptakan, kemudian kita dikembalikan kemana, nah kemudian kita dihidupkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, wa huwal ghafurur rahim, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun bagi orang-orang mukmin. Nah, al-wadud, dan cinta kepada orang mukmin. Ini keadaan siapa? Orang-orang mukmin. Dua keadaan Allah Subhanahu wa taala membeberkan dalam ayat ini. Inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini semua adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir atau siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang mukmin tidak harus mereka adalah orang yang tidak pernah sama sekali melakukan dosa. Tapi orang mukmin itu dikatakan orang mukmin, dia dosanya saat dia melakukan dosa maka dia ikutin, dia bersegera untuk mengganti dosanya, menutupin dosanya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang manusia secara umum, apa dia? Kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Adam itu senantiasa melakukan kesalahan, bukan sekali dua kali, enggak, sering. Nah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang senantiasa mentaubatkan dosanya. Maka taubat adalah kewajiban bagi kita di setiap waktunya. Kewajiban bagi kita semua di setiap waktunya. Tidak hanya dosa syirik, tidak hanya dosa-dosa besar, tidak, tapi semua dosa, maka itu menuntut kita untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, istighfar seseorang itu membutuhkan istighfar berikutnya. Manakala seseorang itu merasa puas dengan dosa yang tadi selesai, ini perkataan saya selanjutnya. Manakala seseorang merasa puas dengan istighfar yang telah dilakukan kepada Allah, permohonan ampunannya kepada Allah, maka saat itu dia membutuhkan istighfar berikutnya. Dia membutuhkan istighfar dan permohonan ampunan berikutnya. Nah,
Zul Arsy Al-Majid, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Arasy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arasy. Wa malikuhu, dan dialah yang merajainya. Al-Majid, al-mustahiqu likamali sifatil ulu. Kita sebelumnya atau pada saat kita menyebutkan sebelum masuk atau tafsir Al-Fatihah menyebutkan bahwa beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti dikatakan atau sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau tidak beriltizam, tidak multazim di atas atau thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas thariqah cara dalam menafsirkan sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang beliau jatuh dalam kekeliruan, terkadang beliau atau banyak kita dapatin beliau justru menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saat ini beliau juga memperlihatkan bagi kita penafsiran yang tepat dan benar. Apa dia? Bahwasanya Zul Arsyil Majid, Allah yang menciptakan apa? Menciptakan arasy. Allah yang merajai arasy. Al-Majid apa artinya? Dialah yang memiliki, dialah yang berhak memiliki sifat kesempurnaan. Apa itu? Ketinggian. Allah berada di atas ketinggian. Di mana dia? Di atas arasy. Di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat yang termulia yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada menyamai daripada kedudukannya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'alul lima yurid, dan Allah Subhanahu wa taala fa'al, la yu'jizuhu syai', tidak ada yang dapat menghalanginya, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dari makhluknya, bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan nyawa kita dicabut, maka nyawa kita saat itu juga kita dicabut nyawanya. Bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu kaya, maka detik itu juga Allah akan memberikan rezeki baginya dan memberikan kemudahan baginya untuk memperoleh kekayaan itu. Namun sekebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebangkrutan juga pada seseorang, kemiskinan pada seseorang, maka pada saat itu juga Allah mendatangkan sebab-sebabnya bagi mereka untuk sampai pada kemiskinan, memperoleh namanya kekurangan. Nah, fa'alul lima yurid, seluruh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu apabila dia kehendaki untuk terjadi maka terjadi. Innama qawluhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan sesuatu, dia hanya menyebutkan, dia hanya berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Terjadilah. Hal ataka hadisul junud, wahai Muhammad, telah datangkah kepadamu pembicaraan atau kabar atau berita tentang para bala tentara itu? Siapa dia? Fir'aun wa Samud. Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Itu adalah bala tentara yang sangat kuat, yang sulit dikalahkan, yang sulit dikalahkan. Nah, orang mukmin kekuatannya bukan berada pada jumlah, bukan berada pada alusista, peralatan perang, bukan berada pada kepiawaian dan kelihaian, Nah, bukan pada itu semua, tetapi kekuatan orang mukmin itu adalah dalam keimanan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Siapa itu senjata? Apa senjata ini? Doa ini adalah senjata untuk siapa? Siapa saja yang menjadi musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Nah, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin.
Bagi orang yang zalim, doanya merupakan senjata baginya. Bagi orang yang dizalimi, afwan. Bagi orang yang dizalimi, senjata yang paling ampuh baginya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang menginginkan sesuatu namun ia lemah untuk memperolehnya, maka senjatanya, alatnya untuk meraih keinginannya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh terbaik bagi kita. Para ulama juga mempraktekkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan serba kecukupan atau serba kekurangan terlebih, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak boleh luput dari seorang mukmin pada kehidupannya. Doa tidak boleh luput dari kehidupan seorang mukmin, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan berjaya atau dalam keadaan hina, maka doa senantiasa dilantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa bukan sekedar, di dalamnya bukan kita sekedar memohon apa yang kita inginkan, tetapi yakinilah bahwa doa itu kita meminta, kita butuh kepada Allah, lalu kemudian kita berdoa, atau kita tidak merasa butuh dengan hal-hal duniawi, kemudian kita berdoa kepada Allah, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain. Yakinilah bahwa doa yang kita lantunkan kepada Allah itu adalah ibadah. Makanya orang mukmin tidak pernah pusing, tidak pernah bingung dengan hasil doa yang telah dia utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekedar menengadah kedua tangannya kepada Allah, menyebut nama Rabb-Nya, menyebut nama-nama malaikatnya, menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia telah mengingat, dia telah mengetahui hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Penghambaan. Karena doa itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya salat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu bukan hanya haji. Ibadah itu bukan hanya di mana seseorang pandai untuk bersedekah. Tidak. Tetapi ibadah itu adalah mencakup seluruh amalan, perbuatan dan ucapan yang dengannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yad'u rabbahu, man lam yad'u Allah, yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan benci dan murka kepadanya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka sangat disayangkan apabila saat kita berdoa atau hanya berdoa kepada Allah saat kita merasa kekurangan, saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kebutuhan kita adalah kebutuhan duniawi. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah saat itu. Namun kita tidak pernah mengingat bahwa kita juga ini di samping kita miskin dalam hal materi, ternyata kita juga ini adalah manusia atau makhluk yang paling butuh terhadap hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya lebih diperhatikan oleh seorang mukmin saat dia ingin beribadah lalu kemudian dia tidak sanggup. Adakah kita menengadah kedua tangan kita saat kita tidak mengetahui sesuatu? Adakah kita menengadah kedua tangan kita saat kita tidak mampu untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak mampu memahami Al-Qur'an? Ternyata kebanyakan manusia tidak pernah menengadah kedua tangannya kepada Allah saat itu. Kebanyakan manusia itu mengangkat kedua tangannya, meneteskan air matanya, membuat hatinya betul-betul tersentuh dan khusyuk saat dia memohon kepada Allah, di mana mereka mendapati keadaan di mana kekurangan dunianya begitu kurang dalam perasaannya, itu pun perasaannya saja. Padahal seandainya dia memperhatikan orang mukmin itu, memperhatikan keadaannya,
membandingkan keadaannya dengan keadaan yang lebih di bawahnya, niscaya dia akan merasa lebih merasa orang yang lebih berkecukupan dibanding yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan metode dalam kehidupan kita dalam bermuamalah dengan dunia. Apa dia? Tatkala kita kekurangan dalam hal dunia, maka hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita. Tetapi tatkala kita mendapati kita ini kekurangan dalam hal ibadah, dalam hal penghambaan kepada Allah, tidak mampu untuk memahami Al-Quran, tidak mampu untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak mampu menikmati sujud dan ruku kita di dalam salat, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW melihat siapa yang lebih di atas kita. Siapa dia? Para ulama. Para ulama. Namun justru terbalik. Justru terbalik. Saat kita melihat, saat kita kekurangan dalam hal dunia, justru kita melihat orang yang di atas kita yang lebih kaya. Maka saat itulah kemiskinan akan menimpa diri kita. Kemiskinan akan menimpa diri kita. Kenapa? Karena kita akan melihat, akan merasakan, akan dibuat berhayal, akan dibuat berangan-angan. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang apa itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Zuhud juga bukan berarti kita kaya kemudian kita berpenampilan seperti orang miskin. Tidak. Tetapi zuhud itu adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Jangan gampang untuk berhayal ingin menjadi orang yang kaya, padahal keadaan kita tidak seperti orang kaya. Apa perbuatan atau amalan, pekerjaan yang kita lakukan tidak sama dengan mereka. Tidak sama dengan mereka. Kalau kita makan sayur kangkung, maka kita hendaknya menikmati apa yang ada di depan kita. Jangan kita mengatakan bahwa biarlah kita makan kangkung, tapi nikmatilah dengan kenikmatan seperti makan ayam. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini adalah tipe orang yang tertipu dengan dunia. Dia makan kangkung tapi hayalannya ayam. Dia makan kangkung tapi hayalannya ayam. Dan ini tidak diperbolehkan. Nah, ad-dunya mal'un. Kata Rasulullah SAW, dunia itu terlaknat. Terlaknat, dunia itu terlaknat, wa ma fiha, dan apa di dalamnya, apa saja di dalamnya itu semua terlaknat, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikrullah, menyebutkan ibadah tidak dengan salat. Karena padahal salat itu adalah lebih baik daripada zikir. Zikir, kalau disebutkan zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan secara umum ya zikir salat itu bagian dari zikir. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ibadah yang agung dibanding zikir? Dikarenakan di antara rahasianya, karena zikir ini tidak ada yang tidak mampu untuk melakukannya, baik dia orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Dan zikir itu di mana tempatnya? Lisan. Secara umum, zikir itu tempatnya kebanyakannya adalah lisan. Kebanyakan orang kena penyakit kanker otak. Waliyazubillah. A'afanallah wa iyyakum. Apa dia? Kanker otak, kanker semuanya. Kanker kaki, kanker tangan, kanker badan. Tapi sangat jarang kita temukan orang yang kena penyakit dengan kanker lisan. Kanker lisan. Bagaimanapun seseorang keadaannya, maka sangat memungkinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah, dia adalah ibadah yang kekal. Walaupun seseorang berada di dalam surga, walaupun seseorang sudah berada di dalam surga, karena dia adalah ibadah yang kekal. Dengannya tidak pernah seseorang, dan dia tidak akan merasakan kelelahan, dan dia tidak terasa ternyata banyak kalimat yang bisa dia ucapkan.
banyak kalimat thayyibah yang bisa dia peroleh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia itu apa? Terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan dunia itu terlaknat. Semuanya, apa saja dunia ini, wa mal'unun ma fiha. Apa isinya dunia? Ada emasnya, ada mobilnya, ada hotelnya, ada rumah indahnya, ada istri yang cantiknya, ada dan seterusnya. Tetapi ternyata itu semua terlaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengannya kita menggunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang cantik itu terlaknat manakala istri itu justru membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Harta yang mewah yang banyak itu terlaknat manakala dibuat kita sibuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh apa yang kita miliki dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dunia ini, duniawi, maka itu semua tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki harga kecuali yang bisa mengantarkan kita kepada ibadah, dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal adaka hadisu al-junud Fir'auna wa Samud. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang kabar bala tentara yang sangat kuat? Fir'aun wa Samud. Siapa itu bala tentara? Apakah Fir'aun itu tentara? Tidak, justru dia adalah rajanya. Kenapa disebutkan junud tapi ternyata tidak disebutkan Fir'aun, tapi tidak disebutkan keadaan bala tentara Fir'aun? Kata para ulama tentang hati, al-qalbu malikah, hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduh, dan anggota tubuh itu adalah apa? Adalah prajuritnya. Iza saluhal maliku saluhal junud. Apabila raja itu baik, maka insya Allah akan memberikan juga kebaikan kepada anggota tubuhnya. Maka apabila raja itu baik, presiden itu baik, maka juga akan memberikan manfaat kebaikan kepada masyarakatnya. Memberikan manfaat kebaikan kepada masyarakatnya. Maka disebutkan apa? Disebutkannya pemimpinnya yaitu Fir'aun, itu sudah mencakup semua yang mengikuti Fir'aun, semua yang menjadi prajuritnya Fir'aun. Wa Samud, dan demikian juga kaum Samud. Kata beliau di sini, wastugni bi zikri Fir'aun an atba'ihi. Dicukupkan di sini dengan menyebutkan Fir'aun saja tanpa menyebutkan siapa? Menyebutkan para pengikutnya. Wa hadisuhum bagaimana tadi sudah kita sebutkan, wa hadisuhum anhum, tentang kabar mereka, bahwasanya mereka ini bala tentara Fir'aun, dan Fir'aun itu sendiri serta siapa? Kaum Samud, annahum uhliku bi kufrihim, bahwasanya mereka itu dibinasakan disebabkan kekufuran mereka terhadap nabi-nabi mereka. Wa hadza tanbih, ayat ini memberikan peringatan bagi kita, liman kafara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani liyatta'izu. Ini adalah sebuah peringatan untuk mengingat bagaimana keadaan Fir'aun bagi kita semua. Jangan sampai kita kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Al-Quran yang Allah turunkan dari langit. Maka tatkala kita kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap Al-Quran, maka ingatlah bagaimana keadaan orang yang kafir seperti Fir'aun dan bala tentaranya, bagaimana suatu kaum yang kafir kepada nabinya seperti kaum Samud, maka mereka dibinasakan. Maka siapa saja yang kufur kepada Nabi, maka mereka juga akan memperoleh kebinasaan seperti Fir'aun, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya.
Nah. Dosa yang sangat agung, yang sangat besar dilakukan oleh Fir'aun apa dia? Kesombongan. Kesombongan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, al-kibru ridai. Man naza'ahu faqad naza'ani fi mulki. Kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil kesombongan tersebut, mengambil selendangku, maka sungguh dia telah membuat permusuhan dengan kerajaanku. Artinya apa? Orang yang melakukan kesombongan, yang punya sifat-sifat sombong, hakikatnya dia telah melakukan peperangan, ingin berperang, ingin melawan Allah Subhanahu wa taala, ingin melawan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu tidak pantas dimiliki oleh seorang hamba. Dia adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berhak untuk menyombongkan diri. Menyombongkan dengan kerajaannya. Anal maliku, kata Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, anal maliku aina mulukud dunia. Pada hari kiamat nanti akan datang Allah Subhanahu wa taala akan berteriak di hadapan khalayak makhluknya, sayalah raja. Manakah raja-raja dunia itu yang menyombongkan dirinya? Yang menyombongkan dirinya. Kemudian apabila manusia menyombongkan dirinya, maka sungguh dia telah menghalangi dirinya dari sejumlah kebaikan. Sejumlah kebaikan. Karena kesombongan itu adalah di antara sebab penghalang bagi diri seseorang untuk memperoleh kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas. Dua jenis kesombongan itu. Ada orang sombong dengan dunia yang dia miliki. Ada orang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mau menerima kebenaran. Walaupun dia sudah mengakui bahwa ini adalah kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-kibru batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Tidak keluar, kesombongan itu tidak keluar dari dua itu. Kesombongan itu tidak keluar dari itu. Tatkala seseorang menggunakan pakaian yang sangat mahal, menampakkan di hadapan manusia, berjalan dengan lenggak-lenggok, penuh dengan kebahagiaan yang membuat hati orang bersedih, membuat hati orang menilainya begitu tinggi, mengangkat dirinya, membesarkan kepalanya, maka itulah yang disebut dengan ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan tatkala seseorang menolak kebenaran, enggan untuk mempelajarinya, maka kita khawatir dalam diri kita ada penyakit yang namanya kesombongan. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan, walaupun kesombongan yang dia miliki itu sebesar biji zarrah. Hal ataka hadisul junud fir'aun wa samud balil ladzina kafaru fi takzib. Adapun orang kafir, walaupun telah datang kabar-kabar kaum sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari nabi-nabi mereka, bagaimana Allah perlakukan mereka, bagaimana Allah binasakan mereka, orang kafir ya tetap kafir. Orang kafir tetap ingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balil ladzina kafaru fi takzib. Adapun orang-orang kafir tetap saja mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan bahwa jenggot itu adalah sunnah. Mendustakan bahwa mengangkat celana di atas mata kaki adalah sunnah. Mendustakan bahwa jilbab bagi wanita itu menutup aurat bagi wanita adalah kewajiban. Itu adalah bentuk pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan bahwa
beribadah dia bersama kaum muslimin. Salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Maka itu adalah bentuk pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balil ladzina kafaru fi takzib. Adapun orang-orang kafir senantiasa mereka berada di dalam pendustaan. Dia dustakan Nabi, dia dustakan perbuatannya, dia dustakan akhlaknya, dia dustakan muamalahnya, dia dustakan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperoleh kekayaan. Tidak mau mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari rezeki. Justru dia keluar dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadinya? Maka jadilah mereka itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka berada di atas kedustaan, mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari belakang mereka, min waraihim muhit, meliputi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi mereka. Bagaimana dia mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencatat semua apa yang mereka perbuat, semua apa yang mereka niatkan, seluruh apa yang terbetik dalam benak pikirannya dalam rangka menolak dan mendustakan apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala la asima. Siapa saja yang kafir kepada Allah, la asima lahu. Siapa yang Allah kehendaki siksaan baginya, maka Allah tidak ada manusia yang dapat menolongnya. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkannya. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkannya. Bal huwa Qur'anun Majid. Itulah Allah. Itulah Al-Qur'an. Itulah Al-Qur'an azim yang majid. Itulah Al-Quran yang begitu agung, menyebutkan tentang perkara siapa? Perkara orang mukmin, perkara orang kafir, keadaan orang mukmin dan keadaan orang kafir, hasilnya apa yang dilakukan oleh orang kafir dan hasil bagi orang yang melakukan kesalehan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi lauhin mahfuz. Catatan seseorang, perhatikan bahwasanya kekufuran itu sudah tercatat, dan keimanan itu sudah dicatat. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang berada di atas keimanan, dan bersyukurlah bagi orang-orang yang berada di atas keimanan. Bagaimana bentuk syukur tatkala kita berada di atas keimanan? Kita sudah pernah sebutkan atau sering sebutkan tentang hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terkumpul di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apa dia? Tatkala Rasulullah sallallahu bengkak-bengkak kakinya, pecah-pecah kakinya, berdarah-darah kakinya dalam rangka beribadah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya yang paling tercinta, istri yang paling tercinta kepada beliau. Apa ditanya? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza kullahu? Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua? Kenapa engkau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah Aisyah terus melanjutkan, alam yaghfirullah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah apa dia? Banyak beribadah. Banyak beribadah. Tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tidak. Syukur itu bukan sekedar kata-kata dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Betul bahwa itu adalah bagian dari syukur. Tetapi apakah hanya itu yang disebut dengan syukur? Seluruh anggota tubuh kita ini butuh yang namanya syukur. Lisan kita butuh untuk bersyukur, mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Hati kita butuh dengan syukur, pemahaman terhadap Al-Quran, kekhusyuan dalam ibadah.
Pendengaran kita butuh dengan syukur untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat dari para ulama. Pandangan kita butuh untuk bersyukur. Bagaimana pandangan kita hanya kita menyekatnya untuk melihat hanya yang baik-baik saja. Kaki kita dan tangan kita, perut kita butuh dengan syukur. Hanya masuk, tidak ada yang boleh masuk dalam perut kita kecuali yang halal saja. Kecuali yang halal zatnya dan halal caranya. Nah, fi lauhin mahfuz, semua itu kekufuran dan keimanan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu kafir karena takdir Allah. Orang mukmin itu beriman itu karena takdir Allah. Orang mukmin itu beriman itu karena takdir Allah. Maka tidak pantas seorang mukmin menyombongkan dirinya, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir? Allah yang menakdirkannya. Kenapa Allah mau menyiksa mereka? Siapa yang mengetahui di antara mereka bahwa Allah sudah mencatat dirinya, namanya fulan, anaknya fulan, bahwa dia adalah termasuk dari orang kafir? Kita ini semua diperintahkan untuk beramal dan berusaha. Sebagaimana manusia, tatkala dia merasa tidak memiliki sesuatu dari dunia, maka akal dan nalurinya pasti bekerja. Demikian juga keimanan. Tatkala dia merasakan dalam dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berusaha untuk mendekati hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mendekati. Bukankah Islam itu sejalan dengan naluri dan fitrah manusia? Sebagaimana tadi, tatkala orang lapar pasti mencari makanan. Demikian juga saat orang lapar makanan, itu menunjukkan fisik kita butuh makan dan ruh kita juga butuh makan. Ruh kita juga butuh makan. Makanan keduanya jauh berbeda. Makanan ruh kita itu butuh dengan ibadah, maka itu adalah makanannya. Ruh kita butuh dengan makanan, dia adalah zikir kepada Allah. Dia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang kafir, tidak pantas baginya untuk mengatakan bahwa saya sudah ditakdirkan oleh Allah, karena orang mukmin pun tidak mengetahui dirinya bahwa saya sudah ditakdirkan untuk beriman. Demikian juga orang kafir, karena kita semua antara orang mukmin dengan orang kafir sama-sama tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib, bukankah perkara takdir adalah perkara yang gaib? Maka kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal serta berusaha dalam rangka menggapai dan melakukan sebab-sebab dengannya kita memperoleh hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.